Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketaatan menghasilkan mujizat. Saudara rindu mengalami mujizat di dalam kehidupan saudara? Saya percaya setiap kita merindukan mujizat Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada situasi dan kondisi yang sedang saudara alami, di mana saudara sangat rindu melihat mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan di sana. Kita akan belajar melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, bagaimana mujizat terjadi. Kalau kita belajar dari dalam Alkitab, maka kita akan menemukan begitu banyak peristiwa di mana Tuhan melakukan mujizat di sana. Dan setiap kali mujizat itu terjadi, ada satu unsur di sana, yaitu ketaatan. Ada satu tindakan di sana, yaitu ketaatan. Nah, itu sebabnya saat ini saya rindu kita melihat beberapa peristiwa saudara, di mana Tuhan mengerjakan mujizat yang dahsyat melalui tindakan ketaatan. Adapun beberapa ayat emas tersebut adalah dari Lukas pasal 17, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan Lukas 17 ayat 12 sampai 14 ini, ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Dan kemudian mereka pada akhirnya mengalami mujizat. Penyakit mereka yaitu kusta yang pada waktu itu tidak ada obatnya saudara, sehingga orang-orang kusta pada waktu itu harus diasingkan. Tetapi pada waktu itu mereka mengalami mujizat. Kenapa saudara? Dikatakan Yesus memberi perintah kepada mereka. Saat mereka datang kepada Yesus, Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi saat mereka datang kepada Yesus, kemudian Yesus memberi perintah kepada mereka supaya mereka pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Dan kemudian mereka taat. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus, mereka lakukan. Mereka pergi menghadap kepada imam-imam. Sekalipun pada saat itu secara logika saudara, sebenarnya tidak masuk akal. Tidak ada gunanya mereka pergi kepada imam-imam, karena mereka masih sakit. Orang yang menghadap kepada imam itu adalah orang yang sudah sembuh. Untuk membuktikan mereka sudah sembuh, mereka harus pergi kepada imam-imam, dan imam akan membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah sembuh. Saat Yesus memberi perintah, mereka masih sakit saudara, karena dikatakan sementara mereka di tengah jalan. Jadi dalam perjalanan mereka mengalami mujizat. Saat mereka melangkah bertindak taat kepada perintah Yesus, mereka belum sembuh. Tetapi ketaatan mereka itulah yang akhirnya menghasilkan mujizat, dan mereka menjadi tahir. Mereka disembuhkan ketika mereka taat kepada perintah Yesus, sekalipun secara logika, secara nalar, apa yang diperintahkan oleh Yesus itu pada waktu itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya karena mereka masih sakit. Tapi ketika mereka taat, mereka melakukan, semua mereka mengalami mujizat. Saudara, ketaatan menghasilkan mujizat. Itu sebabnya taatlah
firman Tuhan, sekalipun kadang-kadang secara logika kita berpikir ini nggak ada gunanya, ini nggak ada artinya. Lakukan saja, taati firman Tuhan dan alami mujizat. Ayat emas kedua tentang ketaatan menghasilkan mujizat, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi pada hari itu hari Sabat. Saudara, waktu itu ada seorang yang sakit, dan kemudian Yesus memberi perintah kepada dia supaya dia bangun mengangkat tilamnya. Orang yang sakit ini adalah orang yang sakit di kolam Bethesda, saudara, di mana pada waktu itu begitu banyak orang yang sakit di sana. Dan dari antara banyak orang yang sakit itu, orang ini mengalami mujizat. Dan kembali, apa yang menjadi kunci dia mengalami mujizat? Dia taat kepada perintah Yesus. Dia taat kepada firman Tuhan. Karena waktu itu saat Yesus datang kepada dia, Yesus menawarkan kesembuhan bagi dia. Lalu kemudian akhirnya untuk mengalami kesembuhan, Yesus memberi perintah bagi dia, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekali lagi, saudara, dia mengalami sakit. Kemungkinan besar, sekalipun tidak disebutkan, kemungkinan besar dia sakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya, di dalam tilamnya. Tapi Yesus memberi perintah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada perintah yang mustahil untuk ditaati oleh seorang yang sakit terbaring. Tetapi itu perintah. Sekalipun sulit untuk ditaati, sekalipun sepertinya tidak mungkin untuk ditaati, kalau Tuhan memberi perintah, maka itu seharusnya bisa dilaksanakan. Itu bisa ditaati. Dan ternyata benar, saudara. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Pertanyaannya, mana lebih dulu, dia sembuh atau mentaati? Mana lebih dulu, dia mengalami mujizat atau mentaati perintah Yesus? Tentu saja dia sembuh terlebih dahulu. Karena di situ dikatakan, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Jadi dia mengalami kesembuhan terlebih dahulu, lalu mentaati. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau Tuhan memberi perintah, maka dia akan memberi kekuatan bagi orang yang dia perintahkan untuk melaksanakan perintah itu. Jadi dalam hidup kita, ketika kita tahu itu firman Tuhan, sekalipun sulit untuk dilakukan, sekalipun berat untuk dikerjakan, sekalipun sepertinya kita tidak sanggup mengerjakannya, taati saja, lakukan saja firman itu, saudara. Taati saja perintah firman Tuhan itu. Kenapa? Karena dia akan terlebih dahulu memberi kita kekuatan untuk mentaatinya. Ataupun saat kita mentaatinya, saat itu juga kuasa Allah bekerja, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk mentaati firman Tuhan itu. Jadi sekalipun sepertinya sulit, sekalipun sepertinya berat untuk mentaati firman Tuhan, tetap berjuang untuk taat, saudara. Sehingga pada akhirnya kita lihat mujizat. Karena mujizat Tuhan bekerja saat kita mentaati firman Tuhan. Ayat emas ketiga, saudara, tentang ketaatan menghasilkan mujizat adalah dari Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka mendebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, ini peristiwa di mana setelah Yesus disalibkan dan kemudian dia dikuburkan. Lalu murid-muridnya, Petrus mengajak murid-muridnya untuk mereka menjala ikan. Dan sepanjang malam mereka sudah berjuang menjala ikan, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan pada saat itu, saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus datang kepada mereka.
Dan kemudian singkat cerita, Yesus bertanya, adakah ikan pada mereka? Tapi mereka berkata, tidak ada ikan yang mereka tangkap sepanjang malam. Lalu kemudian Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Saudara, yang Yesus perintahkan itu adalah murid-murid yang pekerjaan mereka adalah nelayan, khususnya Petrus. Dia berlatar belakang nelayan, dia banyak mengerti teknik untuk menjala ikan, di mana tempat yang ada ikan dan sebelah mana perahu ada ikan. Dia pasti sudah sangat memahami karena hidupnya di situ, saudara. Tetapi kali ini Yesus memberi perintah, dan kemudian pada akhirnya Petrus mentaati, sekalipun sebenarnya di luar dari yang dia pahami, di luar dari ilmu yang dia mengerti. Tapi dia taat saja. Dan ketika dia taat, saudara, akhirnya mereka hampir-hampir tidak dapat menarik jala itu keluar karena begitu banyaknya ikan. Lihat, saudara, Petrus adalah ahli dalam penjala ikan, sebagai penjala ikan. Tapi kali ini keahliannya harus ditanggalkan, dan ketaatan kepada firman Tuhan lebih diutamakan. Saudara, dalam hidup ini kita mungkin punya banyak pengalaman, dan sangat penting kita memiliki berbagai pengalaman dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi terkadang, saudara, pengalaman kita tidak cukup. Ada satu hal yang harus melebihi dari pengalaman, pengetahuan, kemampuan kita. Harus ada satu hal yang lebih dari itu, yaitu ketaatan kepada firman Tuhan. Karena sekalipun pengalaman kita, ilmu kita, teori kita sudah mentok, seperti yang dialami oleh Petrus dan murid-murid, sepanjang malam mereka menebarkan jala, tidak menangkap satu ikan pun. Dengar, saudara, ketaatan kepada firman Tuhan tidak pernah mentok. Ketaatan kepada firman Tuhan pasti akan menghasilkan mujizat, pasti akan membuahkan mujizat. Itu sebabnya terkadang lebih dari pengetahuan, pengalaman kita, kita harus mentaati firman Tuhan. Saat apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti, apa yang kita alami tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, tetap harus lebih mentaati firman Tuhan daripada logika kita, pengetahuan kita, pemahaman kita, dan pengalaman kita. Ketaatan kepada firman Tuhan harus lebih tinggi daripada semuanya itu, saudara. Jadi saat mereka taat, akhirnya hampir-hampir tidak bisa ditarik ikan itu keluar. Demikian juga dalam hidup kita. Belajarlah taat kepada firman Tuhan, maka saudara akan melihat mujizat yang besar. Hampir-hampir tidak bisa ditarik ikan itu karena banyaknya, karena melimpahnya. Dalam hidup saudara juga akan mengalami kelimpahan mujizat ketika saudara mentaati firman Tuhan lebih daripada logika, lebih daripada pengalaman, dan sebagainya. Ayat emas terakhir, saudara, tentang ketaatan menghasilkan mujizat adalah dari Yohanes pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, ada peristiwa yang lain, yaitu peristiwa tentang air yang berubah menjadi anggur. Itu satu mujizat yang sangat terkenal, saudara. Dan tahukah saudara, untuk terjadinya mujizat itu ada orang yang sangat berperan. Yesus yang melakukan mujizat, tapi orang-orang yang sangat berperan terjadinya mujizat itu adalah para pelayan. Di mana saat Yesus melaporkan situasi pesta itu, di mana mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus menceritakan itu. Lalu Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibu, waktuku belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, apa saja yang nanti dia katakan kepadamu, taati saja. Dan ternyata benar, saudara, Yesus memberi perintah dan mereka taat. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ada pelayan-pelayan yang
taat penuh kepada perintah Tuhan Yesus. Tempayan mereka isi penuh dengan air, dan akhirnya air itu berubah jadi anggur. Bahkan anggur yang punya kualitas lebih baik dari anggur-anggur sebelumnya. Betapa dahsyatnya mujizat Tuhan ketika ada orang yang mau taat. Waktu itu saudara, pelayan-pelayanan ini pasti capek, pasti lelah. Apalagi ada 6 tempayan di situ. Tafsiran mungkin sekitar 600 liter. Di daerah yang sulit air, kemudian mengambil air 600 liter itu satu pekerjaan yang sulit, capek untuk dilakukan. Tetapi sekalipun capek, mereka tetap taat juga. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Air itu berubah jadi anggur. Saudara, terkadang kita harus capek, kita harus lelah untuk mentaati firman Tuhan. Tapi tetaplah taat, karena ketika saudara taat sekalipun saudara capek, lelah mentaati firman Tuhan, ketaatan saudara akan membuahkan mujizat. Puji Tuhan saudara, apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara saat ini, kita sudah melihat beberapa peristiwa di dalam Alkitab, ayat-ayat emas firman Tuhan tentang ketaatan menghasilkan mujizat. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, belajar taat, dan lihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara hidup taat dan mengalami mujizat Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini ya Tuhan, yaitu bahwa ketaatan menghasilkan mujizat. Kami sudah merenungkan bersama beberapa ayat emas tentang ketaatan menghasilkan mujizat. Dan biarlah ini meneguhkan iman anak-anak-Mu, dan mereka mengambil komitmen untuk taat firman Tuhan apapun kondisinya, sehingga pada akhirnya mereka akan mengalami mujizat. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, ajar mereka untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Apapun firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi mereka, yang Engkau rindu mereka taati, biarlah mereka taat penuh kepada firman Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah di dalam hidup mereka, mereka mengalami mujizat ketika mereka hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini, lawat setiap anak-anak-Mu Bapa. Ajar mereka untuk mengimani firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan, dan biarlah mujizat-Mu jadi di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan, Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba rindu menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu.
Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, di masa pandemi ini, kami berdoa buat para medis ya Tuhan. Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai, lindungi mereka dari virus, sertai mereka, dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai PNS, berkati mereka semuanya Tuhan, dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik, dan biarlah Engkau yang memberkati, sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa memohon ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu kepada bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan.
Oleh bilur-bilur Yesus engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, engkau Allah yang membela. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anakmu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.